Alhamdulillah allazi qad akhrajal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Tadi dibaca oleh imam kita ayat ini. Tahu imam kita ini yang akan dibahas. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, lama faraga ta'ala min bayanil amri bisyukri syara'a fi bayani sabri wal irsyad wal isti'anati bisabri wassalah. Jadi setelah Allah selesai menjelaskan, menerangkan min bayanil amri bisyukri, yaitu bagaimana seorang hamba bersyukur. Maka setelah itu syara'a fi bayani sabri wal irsyad wal isti'anah. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang as-sabr, sabar, wal irsyad, petunjuk dan bimbingan, wal isti'anah, yaitu minta tolong, minta bantuan, minta pendampingan, bisabri wassalah, yaitu dengan sabar dan sholat. Ayat-ayat yang sebelumnya bercerita tentang Bani Israel, bagaimana ingatlah kalian tentang bagaimana kalian bersyukur atas nikmat. Itu yang sebelumnya. Terus diingatkan. Sekarang di samping itu ada lagi. Kalau ada masalah, ada problem, ada keinginan, obsesi, cita-cita, keinginan, atau masalah-masalah yang sangat rumit, maka hai orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah bantuan pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Lihat kata ista'inu itu sudah wazannya istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Isti'ana, yasta'inu, isti'anan. Ghafaro, istaghfaro, yastaghfiru, istighfar. Apa mananya? At-tolab, meminta dan memohon. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau hurufnya sulasi mujarod 3 saja, maknanya makna lazim saja, biasa. Tetapi kalau sudah ditambah hurufnya, misalnya fa'ala, af'ala, karuma, akroma, itu sudah lain. Istakroma sudah lain. Sama dengan ini. Misalnya a'ana menjadi ista'ana, beda. Artinya meminta dan memohon, itu bedanya. Jadi kalau belajar shorof, maka kita akan belajar tentang fawaid. Faidah, guna, manfaat, ditambah huruf itu adalah 1. Misalnya litolab, untuk meminta dan memohon. Nah di sini diundang, diajak, diingatkan orang yang beriman untuk jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Tidak kayak sampai dukun, tidak. Ke tempat orang pintar, tidak. Bisabri wassalah.
dengan sabar dan sholat. Nah, ini terkandung di dalamnya apa? Sabar dan sholat itu penolong. Sabar dan sholat itu adalah pembimbing yang akan membimbing kita. Galau, sabar sholat, hilang galau. Stres, sabar sholat, hilang stres. Ya. Depresi, kemudian sabar sholat, hilang depresi. Cemas, sabar sholat, hilang. Cobalah kalau tidak ini. Makanya Rasulullah SAW kalau sudah sampai puncak masalah dan sesuatu yang tidak bisa lagi menurut kemampuannya, maka dia berdiri 2 rakaat. Itu niatnya bagaimana? Ya niatkan saja, banyak masalah ingin selesai. Udah, Allahu Akbar. Begitu Nabi. Dan itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Istimewanya karena ayat ini adalah untuk orang yang beriman. Apa istimewa orang yang beriman? Istimewa orang yang beriman. Maka ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, istainu, mintalah, ya, mohonlah kepada Allah bisobri dengan pertolongan, bisobri dengan sabar, wasolah dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, bersama orang yang sabar. Sesungguhnya Allah beserta atau bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan limay yuqtalu fi sabilillahi amwat, terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Sekali-kali jangan kau katakan bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bal, akan tetapi ya mereka itu hidup hakikatnya. Walakin la tas'urun, akan tetapi kalian tidak menyadari, tidak merasa hal itu. Jadi jangan dikatakan orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati, tidak. Mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Hal itu. Kongku Bapak, Ibu rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan tadi, nah ayat ini setelah perintah bersyukur, maka Allah menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah sabar dan sholat. Dan ini menjadi penolong, ini menjadi pembimbing, ini menjadi sesuatu yang akan membantu kita. Dengan catatan, insya Allah sabar itulah intinya di sini. Silakan Ibu. Ya. Dapat ini Bu? Dapat buletin? Silakan. Dari mana Bu? Dari Solo Selatan. Solo Selatannya sangat, di sini banyak orang Solo Selatan. Ya. Bayu Solo Selatan juga. Ya. Pak Haji dari mana Pak Haji? Ini wajah baru. Assalamualaikum. Dari mana Pak Haji? Pekanbaru. Oh, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak bergabung. Apa kata Rasulullah? Ajaban lil mu'min la yakdillah lahu qada illa kana khairallah in asabathu sarra fasyakara kana khairallah wa in asabathu darra fasabara kana khairallah. Memang cukup mengagumkan, hebat. Urusan orang mukmin itu hebat. Jadi ngaku-ngaku beriman ini tercermin di hadis Rasulullah ini. Apa? Kalau diagih nikmat di Allah, bersyukur. Diagih kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, tidak euforia, tapi bersyukur.
Kalau diagih kesempitan, kesusahan, kesulitan, masalah, musibah, sabar. Maka dengan cara seperti namanya khairullah. Baik. Urusan orang mukmin baik semuanya, tidak ada yang tidak baik. Dikasih nikmat, bersyukur. Baik. Dikasih musibah, kesulitan, sabar. Baik. Itu yang mengagumkan itu dan luar biasa. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan persis seperti jamaah yang hadir di pagi ini. Diagi nikmat, syukur. Diagi masalah, sabar. Jangan kufur. Insya Allah. Yang lebih berat, yang menyampaikan. Enak aja Ustadz ini menyampaikan. Lain dikarajokan di Ustadz. Amin, mudah-mudahan. Bahkan Allah menjelaskan bahwa sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan ialah sikap sabar dan sholat. Namun ini semuanya memang berat. Yang lebih istimewa siapa? Yang sholat subuh. Ini sampaikan ini. Pahala orang yang sholat subuh ini. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat lail kullah. Ini keistimewaan orang sholat subuh ini. Ini membangunkan yang sudah bangun susah. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang mendengar sholat subuh tetapi tidak memenuhi panggilan, qad bala syaiton ala uzuni. Sungguh setan telah mengencingi kedua telinganya. Kalau sudah terdengar azan, lantas tidak memenuhi panggilan itu, berarti telinga ini telah dikencingi oleh setan. Karai setan mandi telinga awak. Nah, itulah. Ya Allah. Jadi kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, man sholat subha fi jama'atin. Dalam berjamaah, kana man sholat subha fi jama'atin, faka'an nama sholat lail kullah. Seakan-akan inyo mengarajukan sholat sepenuh malam. Jadi mengerjakan sholat subuh berjamaah sama nilainya dengan mengerjakan sholat sepanjang malam, sepenuh malam. Bukan dalam praktek, tapi nilai pahalanya seperti mengerjakan sholat sepanjang malam. Tidak berhenti dari maghrib sehingga subuh. Itu nilainya. Yo tidak dikerajokan di awak sholat dari maghrib. Tidak berhenti sampai subuh. Tidak dikerajokan. Sholat saja ikhlas karena Allah berjamaah. Subuh maka punya nilai sama dengan sholat sepenuh malam. Besar pahala sholat subuh ini. Ya, besar. Tapi godaannya juga besar. Setannya sagadang entahlah. Ya Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 diperintahkan lagi. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wa innaha, lihat kalimat wa innaha itu kembalinya bukan ke sabar, tapi kembalinya ke sholat. Kalau ke sabar, wa innahu. Kalau kembalinya, kata gantinya, domirnya, pronounya ke sholat, maka wa innaha. Berarti ungkapan wa innaha kembali kepada sholat. Memang diperintahkan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat, itu maksudnya. Kalau di sini. Dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangatlah terasa berat dan memang sungguh berat. Illa alal khasyiin, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah ini masalah khusyuk ini. Mudah-mudahan
Ada masalah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan suatu ujian, suatu cobaan, kesulitan, maka beliau mengerjakan sholat. Yang dimaksud di sini adalah rokaatain, 2 rakaat. Lihat di halaman 2 di buletin. Di buletin di halaman 2 itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla. Rasulullah apabila mendapat suatu ujian, cobaan, penderitaan, kesulitan, kesusahan, dan masalah-masalah, maka beliau mengerjakan sholat. Yang dimaksud di sini adalah rokaatain. Dia kerjakan sholat 2 rakaat. Ya. Engkau bapak punya masalah, sholat 2 rakaat. Ibu-ibu punya masalah, sholat 2 rakaat. Ya. Kalau sudah sampai ke puncaknya. Kemudian masalah sabar. Ulama membagi sabar itu kepada 3. Meskipun di dalam buletin ini ada 2, ya. Biar kita gabungkan dengan pendapat-pendapat yang lainnya, maka akhirnya kita simpulkan 3. Silakan yang 2 ini pegang, karena pendapat bisa diakomodir oleh kita dan bisa diterima oleh kita, karena realita fakta di lapangan memang betul apa yang disampaikan di sini. Sabar ada 2 macam. Kemudian ada pendapat-pendapat yang lain 2 macam juga. Maka saya gabungkan dengan pendapat-pendapat yang kita baca dari berbagai tafsir yang saya telah. Sabar itu 3. 1. As-sabru fi ta'atillah. Artinya apa? Sabar dalam menaati Allah. Itu harus sabar. Sabar ketika sholat, sabar ketika puasa. Itu kan melakukan ketaatan. Sabar ketika wirid pengajian, sabar ketika ikut kajian, sabar. Ini ketaatan. Sabar di dalam melakukan kebaikan, sabar di dalam membaca Al-Quran, sabar di dalam zikir, sabar di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sabar. Ini ketaatan. Maka yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam menaati Allah. Harus sabar. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi. Sabar ketika kita harus meninggalkan perbuatan maksiat. Kemampuan ada. Secara finansial bisa. Peluang iya. Tapi harus sabar saya. Jangan dilakukan ini. Nah itu sabar. Sabar ketika harus meninggalkan perbuatan yang maksiat. Yang mendatangkan kedurhakaan kepada Allah. Sabar. Meskipun punya kemampuan. Punya kesempatan. Secara finansial juga bisa sebenarnya. Sabar. Ini juga nasihat bagi kita semuanya. Sabar juga lah, jangan nyogok-nyogok lah. Itu maksiat, tinggalkan. Yang ketiga, as-sabru fin nawazil wal musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Jadi ada 3. Jadi sabar ada 3. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam harus menaati Allah. Yang kedua, sabar ketika harus meninggalkan perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Yakin yang di sini pernah diuji dan dicoba. Pernah ditimpa musibah. Itulah sekarang kita sudah tahu ayatnya. Caranya bagaimana? Sabar, sholat, terus itu lakukan. Yang paling sulit apa? Pas kejadian. Baru kejadian.
di sana akan nampak lihat kesabaran seseorang tuh. Jadi sabar itu ketika pas kejadian atau baru kejadian dia tenang. Dia ekspresinya tidak ada berubah yang berlebihan, maka dipastikan dia adalah orang sabar. Berarti dia sudah mengenal dengan penuh keyakinan nas-nas, ayat-ayat, dalil-dalil tentang sabar. Bahkan di halaman 3, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang dimaksud hisab di sana tanpa hisab apa? Tanpa batas. Sementara sebagian kita bukan di sini, tetapi di mana-mana. Pak Ustadz, itu sabar itu ada batasnya. Padahal Allah mengatakan, pahala sabar itu tidak ada batasnya. Jangan sekali-kali kita membatasi sabar. Berusaha keras untuk sabar. Kemudian ayat yang ke-154-nya. Ayat yang ke-154 ini ada sebab turun. Berkenaan dengan kaum muslimin yang gugur dalam perang Badar. Ini berkenaan dengan kaum muslimin yang gugur dalam perang Badar. Ini terkenal perang Badar ini perang yang cukup meletihkan dan luar biasa. Ya. Nah, mereka berjumlah beberapa orang. Kaum Ansor 8 orang. Kaum Muhajirin yang berhijrah 6 orang. Nah, sebab turunnya adalah di mana orang-orang dulu mengatakan tentang orang yang terbunuh di jalan Allah, misalnya si fulan ya sudah mati dan tidak bisa lagi menikmati kesenangan dunia. Itu kata orang mengatakan seperti itu. Perang, berjuang di jalan Allah, mati, gugur. Apa? Ada yang mengatakan begini. Dia gugur di medan perang. Dia sudah mati itu. Tidak bisa lagi menikmati kesenangan dunia. Maka dengan peristiwa ini turunlah surah Al-Baqarah 154. Sebagai jawaban. Apa jawabannya? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Kalian jangan katakan orang yang gugur, terbunuh di medan perang itu mati. Jangan kau katakan. Nah, turun ini jadinya. Karena ada orang mengatakan si fulan tuh mati tuh gugur di medan perang, jihad fisabilillah, tentu tidak menikmati lagi kesenangan kenikmatan dunia. Maka tidak lama kemudian turun ayat ini. Jangan kalian katakan terhadap orang yang gugur di medan perang dan fisabilillah itu adalah mati, bal ahya, akan tetapi mereka itu adalah hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak sadar. Bahkan banyak riwayat-riwayat ruh arwah orang-orang yang gugur di jalan Allah, termasuk yang syuhada, yang syahid, ibu-ibu melahirkan, orang yang terbakar, orang yang tenggelam, orang yang jatuh di ketinggian, orang yang sakit perut, meninggal, itu termasuk as-syuhada. Banyak syuhada itu sebenarnya. Mereka tetap hidup. Bahkan diberikan kenikmatan karena ruhnya tetap hidup, arwahnya dibawa terbang oleh burung-burung yang hijau. Hadisnya sahih. Tapi jangan dibayangkan burung-burung yang nampak oleh kita. Ini hadisnya sahih dan bisa juga dibaca di buletin ini. Hidup itu, ruhnya itu hidup. Allah yang menghidupkan dan dibawa oleh burung-burung yang hijau terbang ke sana kemari dengan penuh kenikmatan, tetap hidup mereka itu, tetap
Jasadnya yang gugur, jasadnya yang hancur, tetapi tetap hidup. Bahkan ada mengatakan namanya selalu dikenang. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Palestina. Ya Allah. Kematian mereka senyum, tenang, ya. Luar biasa.